Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, tetap semangat untuk belajar matematikanya. Pertemuan kali ini kita masuk ke nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linear. Jadi untuk mempelajari materi ini, kalian harus mengulang lagi materi yang kemarin kalian ingat lagi, yaitu tentang membuat gambar untuk pertidaksamaan linear, terus dari gambar dibuat pertidaksamaan linearnya, kemudian juga model matematika. Nah, ini adalah materi terakhir untuk program linear. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh mengenai nilai optimum. Yang satu adalah nilai optimum, yang keduanya adalah mencari nilai maksimum. Kita jelaskan untuk satu persatu contoh-contohnya. Contoh yang pertama adalah Anton membeli 240 ton beras untuk dijual lagi. Ia menyewa 2 jenis truk untuk mengangkut beras tersebut. Truk jenis A memiliki kapasitas 6 ton dan truk jenis B memiliki kapasitas 4 ton. Sewa tiap truknya jenis A itu adalah 100.000 sekali jalan dan jenis B itu adalah 50.000 sekali jalan. Maka Anton menyewa truk itu sekurang-kurangnya adalah 48 buah. Berapa banyak jenis truk A dan truk B yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan minimum? Jadi yang ditanya itu adalah jenis truk A dengan jenis truk B-nya itu yang disewa itu berapa buah agar biaya yang dikeluarkan Anton itu minimum. Nah, langkah pertama di sini nanti ada beberapa langkah untuk menjawab pertanyaan tersebut, bahwa yang pertama kita harus membuat dari soal cerita seperti ini, kita buat kendala-kendalanya yang sudah kemarin kita bahas, yaitu tentang permodelan matematika. Di sini karena kita membahasnya truk, kita buat di sini adalah jenis truknya, yaitu jenis truk A dan truk B. Tersedianya berapa? Kemudian yang dibahas di soalnya lagi adalah banyaknya truk. Di sini ada membeli 240 ton untuk, berarti ada 6 ton untuk jenis truk A dan 4 ton jenis truk B. Maka di sini menjadi X dan Y-nya. Jadi jenis truk A-nya adalah X, jenis truk B-nya adalah Y. Tersedianya di sini adalah sekurang-kurangnya 48 buah. Maka tandanya ya lebih dari sama dengan 48, karena sekurang-kurangnya itu adalah 48 buah. Terus yang dibahas apa lagi? Ternyata di sini yang dibahas itu adalah tontonnya ini, yaitu kapasitas truknya. Kapasitas truknya untuk truk A di sini di soalnya adalah 6 ton, maka langsung saya kasih di sini tandanya 6X karena yang A-nya, jenis truk A-nya adalah X. Kemudian untuk truk B-nya itu adalah 4 ton, 4Y. Di sini Anton membeli 240, maka tandanya lebih besar sama dengan 240. Kemudian fungsi objektifnya di sini adalah harganya. Jadi untuk truk A-nya itu adalah 100.000 untuk sekali jalan. Ini membuat fungsi objektifnya yang membuat minimum dan maksimumnya. Kemudian untuk truk B-nya adalah 50.000. Maka yang A-nya menjadi 100.000 X, yang Y-nya menjadi 50.000 Y. Sekarang kita buat model matematikanya dari yang sudah kita jabarkan ini menjadi X plus Y lebih besar dari sama dengan 48, 6X plus 4Y lebih besar sama dengan 240. Kita bagi yang 6X plus 4Y ini masih bisa disederhanakan, maka kita bagi menjadi 2, menjadi 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 120. Untuk yang X lebih besar dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 itu wajib disertakan karena tidak ada nilai yang negatif. Jadi di sini ada 4 model matematika yang didapat dengan satu fungsi objektifnya, yaitu 100.000 X plus 50.000 Y. Ini langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan fungsi kendala dari soal ceritanya. Jadi ada fungsi kendala dan fungsi objektifnya. Kemudian langkah kedua itu adalah menggambar daerah penyelesaiannya. Jadi setelah kita dapat model matematikanya yang kita dapat ini, dari 4 model matematika ini, kita buat menjadi gambar dalam bentuk gambar daerah penyelesaiannya. Ingat untuk materi kemarin karena kita sudah menggambar
grafik fungsinya, maka kita buat dari satu persatu pertidaksamaannya, kita buat grafiknya. Masih ingat seperti apa kemarin ya? Kita tentukan titik koordinatnya dulu, yaitu X plus Y. Ini yang pertama, pertidaksamaan pertama lebih besar sama dengan 48. Kita tentukan X-nya 0, Y-nya adalah 48. Ketika Y-nya 0 berarti X-nya adalah 48. Maka kita dapat titik 0,48 dengan 48,0. Ini kemarin sudah saya bahas ya, cara menghitungnya seperti apa. Tolong diingat kembali untuk materi yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian pertidaksamaan yang kedua itu adalah 3x plus 2y lebih besar sama dengan 120. Maka ketika x-nya 0, berarti y-nya sama dengan 60. Jika y-nya yang 0, berarti x-nya 40. Maka didapat 0,60 dan 40,0. Kita terapkan semua titiknya ini ke dalam diagram kartesius seperti ini. Maka menjadi kita taruh x-nya. Di sini x-nya 48 dan 40, maka 40 dulu baru 48, kemudian ada 48 dan 60. Terus kita satukan garisnya 48 dengan 48, kita tarik garis menjadi garis 1. Ini saya kasih nama garis 1. Nah, karena di sini adalah tandanya lebih besar kemarin, maka arsirannya ke kanan atau ke atas. Kita kasih arsiran ke kanan atau ke atas. Kemudian untuk yang kedua di sini adalah 40 dengan 60, karena lebih besar juga maka dia arsirannya juga sama ke kanan kalau tidak ke atas. Kemudian untuk yang pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, kalian kemarin sudah saya kasih bahwa X lebih besar sama dengan 0 adalah arsirannya ke atas. X-nya diarsir ke atas. Untuk Y-nya berarti Untuk X-nya berarti ke kanan, Y-nya yang ke atas. Oke. Kalian bisa lihat di sini dapat yang empat-empatnya semua daerahnya terkena arsiran. Sekarang kita identifikasi mana daerahnya. Ini daerahnya bukan, karena ini tidak dapat arsiran untuk yang pertidaksamaan nomor 2. Yang ini juga bukan. Dan yang ini bukan. Maka yang dapat arsiran ketiga-tiganya, keempat-empatnya tadi pertidaksamaannya menjadi ini. Kalian bisa fokus dengan daerah yang saya arsir. Ini sampai sini. Nah, jadi daerah ini adalah DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Langkah kedua bisa dipahami ya, karena langkah kedua ini juga materi yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, jadi kita dapat DHP-nya bahwa saya kasih titiknya di sini A, titik B, titik C. Jadi daerahnya daerah terluar di sini. Nah, terus langkah ketiga apa? Langkah ketiga itu adalah mencari titik-titik pojok dari daerah penyelesaian. Kita sudah menempatkan titiknya, ini titik A, titik B, titik C. Maka kita tulis titiknya, semua titiknya, bahwa titik A itu adalah 0,60. Bacanya hati-hati, tidak boleh terbalik ya. Kemudian titik C-nya di sini adalah 48,0. Nah, kita lihat titik B-nya, ternyata titik B-nya itu belum ada, maka kita harus mencari dulu titik B. Kalian lihat titik B, bahwa titik B itu berada di antara kedua ruas pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Maka pertidaksamaan 1 kita tulis ini X plus Y, tapi saya ubah ini menjadi sama dengan. Jadi tidak pakai tanda pertidaksamaan untuk mencari titiknya. Ini kita ubah menjadi bentuk sama dengan semuanya. Kemudian kita eliminasi substitusi agar kita dapat nilai titik X dan Y-nya. Ketika kita eliminasi, kita harus menyamakan, mau disamakan X atau Y-nya. Saya di sini menyamakan Y-nya karena lebih mudah, ini 1, 2, yang atas kali 2 menjadi 2X plus 2Y sama dengan 96, yang bawah tetap sama, maka nilai Y-nya sama, bisa kita eliminasi atau kita hilangkan dengan cara mengurangi. Maka ini 2 dikurangi 3 menjadi min X sama dengan 96 kurangi 120 sama dengan min X, maka nilai X-nya sama dengan 24. Kemudian X ini kita substitusikan ke salah satu persamaan di atasnya. Bisa pakai 1, 2, bebas tidak masalah, hasilnya akan sama. Saya pakai yang pertama, X plus Y sama dengan 48. X-nya saya masukkan 24 plus Y sama dengan 48. Y-nya 24-nya pindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 48 kurangi 24 yaitu 24. Kita dapat titiknya, X-nya 24,
Y-nya juga 24, maka titik P ketemu 24,24. Oke, sudah lengkap semua titiknya, sudah ada semua. Titik A, titik B, titik C. Kemudian kita masuk ke langkah 4. Langkah 4 itu adalah mensubstitusikan koordinat titik-titik pojok ke fungsi objektif. Jadi semua titik yang sudah kita dapat tadi, kita substitusikan atau kita ganti ke fungsi objektifnya. Dari soal tadi sudah kita dapat fungsi objektifnya itu adalah 100x plus 50y. Maka saya menulisnya seperti ini. Titik A, kalian bisa buat kolom. Di sini adalah titiknya, titik A tadi sudah kita baca 0,60, titik B-nya yang sudah kita cari tadi 24,24, titik C-nya adalah 48,0. Kemudian kita tulis juga fungsi objektifnya sebagai rumus di sini. Di sini 100x plus 50.000y, maka x dan y-nya kita ganti dengan titik-titik A, B, C. Ketika kita masukkan di sini, berarti kan titik A 0,60, berarti X-nya 0, Y-nya 60. Dimasukkan ke sini 100.000 dikali 00, ditambah Y-nya 60, 50.000 kali 60, ketemunya 3 juta. Begitu juga untuk titik B, 24,24, berarti X-nya 24, Y-nya 24, masukkan ke sini menjadi 2.400.000, ditambah Y-nya 24, masukkan ke 50.000 kali 24, menjadi 1.200.000, maka ditambahkan menjadi 3.600.000. Kemudian untuk titik C itu adalah 48,0, berarti X-nya 48, kita hanya menghitung X-nya saja karena Y-nya 0, berarti menjadi 4.800.000. Nah, kita masukkan kita lihat yang ditanya di soalnya, bahwa yang ditanya di soalnya itu adalah berapa banyak jenis truk dan truk A dan truk B harus disewakan agar biaya yang dikeluarkan itu minimum. Maka ketika kita melihat nilai fungsi objektifnya di sini ada 3 juta, 3.600.000, 4.800.000, maka yang paling minimum adalah 3 juta. Ini adalah bernilai minimum. Jadi ketika nanti yang ditanya adalah pengeluaran minimumnya, maka ketemunya adalah 3 juta. Tapi ketika yang ditanya adalah berapa truk yang disewa, berarti kita fokusnya adalah ke titik ordinatnya ini, 0 dan 60, bahwa tadi kalian memisalkan X itu adalah jenis truk A-nya, yang Y-nya adalah jenis truk B-nya, maka truk yang harus disewakan itu biar nilainya minimum adalah truk B-nya itu jumlahnya 60 dan tidak menyewakan jenis truk A karena di sini 0. Jadi bisa bernilai minimum, mengeluarkan biaya minimum jika menyewakan truk B-nya 60 buah dan tidak menyewakan jenis truk A-nya. Itu jawabannya. Tapi jika ditanya berapa biaya minimum yang dikeluarkan adalah di antara 3 ini yang paling minimum yang mana? Karena di sini adalah yang paling kecil 3 juta, berarti jawabannya 3 juta. Jadi tergantung nanti di soalnya yang ditanyakan biayanya atau jenis truk-truknya. Karena nanti di soal itu nggak selalu seperti apa yang saya bahas, bisa membahasnya dengan jenis yang lain. Gitu. Oke, untuk masuk ke contoh soal nomor 2, itu tadi langkah-langkahnya ya. Jadi saya utarakan lagi bahwa langkah-langkahnya ketika soalnya nanti adalah soal cerita seperti ini, maka langkah pertama yang kalian lakukan adalah kalian membuat fungsi kendala sama fungsi objektifnya terlebih dahulu. Jadi bahasakan dari soal cerita seperti ini, kalian bahasakan menjadi model matematika seperti ini. Kemudian dari model ini kalian juga harus, langkah keduanya adalah menggambar grafik daerah himpunan penyelesaiannya. Menggambarnya juga sudah saya sampaikan di materi. Langkah keduanya itu adalah menggambar grafiknya yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Ketika sudah dapat daerah himpunan penyelesaiannya, maka cari titik-titik pojoknya dari daerah itu. Jadi kalau ini titik pojoknya ada 4, ada A, B, C. Dari ketiga titik ini, jika ada yang belum diketahui, maka harus dicari terlebih dahulu di langkah ketiga, yaitu mencari titik pojok yang belum diketahui. Kalau di sini ada titik B, maka cara mencarinya pakai eliminasi substitusi dari persamaan yang ada di modelnya. Kemudian ketika sudah dapat, langkah yang terakhir itu adalah memasukkan atau mensubstitusikan titik-titik, semua titiknya ke dalam fungsi objektifnya, maka akan terbaca mana yang minimum, mana yang maksimum. Jadi nanti akan bisa menjawab dari soal yang ditanyakan. Nah, kita masuk ke contoh kedua. Nah, di contoh kedua ini soalnya bukan soal cerita, tapi sudah dalam bentuk
gambar seperti ini, maka kita akan lebih mempermudah karena ini sudah ada gambarnya. Maka kita masuk ke tahap selanjutnya untuk menjawabnya. Ini tidak perlu membuat model matematikanya karena ini sudah masuk ke grafik dari daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini terlihat di grafiknya bahwa daerahnya seperti ini, bagian bawah ini karena di arsirannya di sebelah sini. Maka saya kasih titiknya di sini adalah titik A, titik B, titik C. Kalian disuruh menentukan nilai maksimum dari fungsi objektif. Ini fungsi objektifnya sudah ada, jadi tidak kalian cari, yaitu 50x plus 40y. Maka langkah selanjutnya kan kita mencari titik-titik pojoknya. Ini titik A-nya di sini sudah bisa terbaca 0,5. Nah, titik B-nya belum ada, maka nanti kita cari terlebih dahulu. Titik C-nya di sini 5,0. Oke, berarti kita harus mencari titik B yang belum ada di soalnya, belum diketahui di soalnya. Maka kita baca dari grafik ini. Masih ingat materi kemarin bahwa ada grafik bagaimana kita mencari pertidaksamaannya. Misal ini saya ambil garis 1, berarti di sini ada angka 15 di Y, 5 di X. Berarti cara mencarinya adalah Y jadi X, X jadi Y. Berarti 15X plus 5. Ini X jadi Y sama dengan dikalikan 15 kali 5, 75. Bisa disederhanakan lagi dibagi 5 menjadi 3X plus Y sama dengan 15. Itu untuk yang garis pertama. Sekarang yang garis 2 kita baca. Ini 5 di Y, 10 di X. Berarti yang Y jadi X, X jadi Y, 5X plus 10Y sama dengan 50 dibagi 5 semuanya menjadi X plus 2Y sama dengan 10. Nah, kita eliminasi. Mau menyamakan X atau Y. Saya di sini menyamakan Y, ini kali 2, ini kali 1. Maka didapat di sini biar hilang Y-nya saya kurangi menjadi 5. X sama dengan 20. Maka X sama dengan 4. Saya substitusikan ke persamaan awal 3X berarti 3 kali 4 ditambah Y sama dengan 15. 12Y sama dengan 15, maka Y-nya sama dengan 3. Maka titik B-nya di sini terjawab menjadi 4,3X, Y, X-nya 4, Y-nya 3. Sudah komplit semuanya, berarti titik-titik pojoknya sudah kita cari semuanya. Bahwa titik A di sini 0,5, titik B-nya tadi 4,3, titik C-nya 5,0. Kita substitusikan ke fungsi objektifnya, yaitu 50X plus 40Y. X-nya kita ganti di sini, kita substitusikan X-nya 0, Y-nya 5. Berarti yang kita masukkan Y-nya saja. 5 berarti 40 kali 5, 200. Di sini X-nya 4, titik B-nya, Y-nya 3. Berarti di sini adalah 50 kali 4, 200 plus 40 kali 3, 120. Dijumlahkan menjadi 320. Titik C-nya 5,0, X-nya 5, Y-nya 0. Berarti 50 kali 5, 250. Y-nya 0. Maka ketika yang ditanya adalah nilai maksimum, berarti jawabannya yang tertinggi. 200, 320, 250. Berarti ini yang maksimum. Ya, jadi nilai maksimumnya adalah 320. Oke, materi kita kali ini sekian. Jadi silakan kalian pahami dari dua contoh yang saya berikan karena dua contoh ini mempunyai tipe yang berbeda. Intinya bahwa langkah-langkah tersebut kalian pahami langkah-langkahnya ketika yang dari soalnya itu adalah soal cerita, berarti kalian harus membuat modelnya terlebih dahulu baru menggambar. Tapi kalau sudah ada gambarnya, kalian harus tinggal menentukan titik-titik pojoknya dan mencari titik yang belum diketahui baru substitusikan ke fungsi objektifnya. Sekian dari saya, silakan dilanjutkan ke diskusi dan kuisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.